Oke deh, ini kayaknya lagi lemes ya karena pulang kerja, pulang kuliah, capek, mungkin otaknya udah kusut nih sore-sore. Dan untuk pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara, kita dari Hot Radio Serang bersama dengan Pos Indonesia akan melakukan talk show terkait dengan Postpay, sosialisasi Postpay yang diluncurkan oleh Pos Indonesia. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dhani Wahyu Saputra. Halo Pak Dhani. Halo, selamat sore. Oke deh, ini Pak Dhani ini selaku Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Serang. Jadi gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedikit panas ya. Alhamdulillah. Walaupun suasananya panas tapi hati tetap adem ya Pak ya? Ya, selalu adem. Selalu adem, karena mungkin melihat tete-tete cantik nih. Aduh. Oke deh, untuk pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara, sambil dengerin talk show, di sini juga ada beberapa tenan-tenan yang menyuguhkan makanan dan minuman yang bisa dinikmati. Ada dari Vince Kitchen, ada dari Demi Ayang, dari Pondok Rizky, dan masih banyak lagi yang pastinya jangan lupa dipesan dan jangan lupa dibayar ya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu deh, ini udah sore juga ya. Kita sekarang nih hidup di zaman yang serba canggih, serba gadget nih Pak. Yang pastinya banyak kaum rebahan, banyak kaum mager nih yang males keluar, yang males bergerak dan pengennya serba cepet gitu ya. Apalagi soal pembayaran atau mungkin soal pembelian yang pengennya online shop, atau mungkin masih banyak lagi nih yang pengennya di rumah aja, di kasur aja gitu. Dan banyak yang dilakukan oleh kaum rebahan ini yang kita sebut mereka yang gadget banget gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya Postpay. Ini Mila baru dengar juga sih Pak ya, Postpay. Sebenarnya apa sih Pak Postpay itu? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara. Apalagi banyak anak-anak muda nih yang emang udah gadget banget, gadget holic ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Postpay ya, jadi Postpay itu salah satu aplikasi yang dimunculkan dari PT Pos Indonesia yang fungsinya adalah untuk pembayaran-pembayaran ya. Jadi pembayaran-pembayaran tagihan apapun itu ada di situ banyak. Bisa beli pulsa dan lain-lain, terus kemudian ya top up saldo GoPay, Shopee dan lain-lain itu bisa. Jadi aplikasi yang memang berbasis core bureau system ya. Sebenarnya core bureau system seperti milik perbankan itu kan, kalau perbankan kan banking system ya. Jadi kita core bureau system yang memang memiliki rekening giro. Jadi rekening giro, jadi punya rekening ya, mirip seperti rekening bank. Cuma ini perbedaannya adalah rekening Postpay. Nah, itu dan tidak ada biaya administrasi, tidak ada bunga, dan bisa sampai seumur hidup. Wow, sampai aktifnya lama jangka waktunya ya Pak ya? Dan tidak ini ya, mau berapa pun saldonya di situ silakan. Unlimited jadi unlimited. Wow. Oke nih, jadi yang kita tahu nih Pak ya, Pos Indonesia itu identik sama surat, sama wesel nih Pak. Ya. Dan mungkin banyak yang belum tahu nih, ternyata memang Pos Indonesia juga mengeluarkan Postpay yang tentunya sesuai dengan generasi sekarang ya Pak ya. Kaum mager, kaum rebahan, dan tentunya pengen serba cepet nih. Dan memang Postpay menjadi keluaran terbaru dari Pos Indonesia untuk memudahkan kita, khususnya nih kaum rebahan, untuk tadi sudah disebut ada dari GoPay ya Pak ya, kemudian Shopee. Dan ini untuk perkembangannya sendiri nih Pak, Postpay di Indonesia saat ini gimana sih Pak saat ini perkembangannya? Karena memang banyak pesaingnya nih Pak yang menyerupai Postpay ini, gimana? Ya. Saat ini jumlah pengguna Postpay mencapai 2 juta senasional, sudah mencapai 2 juta senasional. Nah, untuk perkembangan Postpay sendiri juga terus positif dengan menambahkan berbagai fitur untuk kebutuhan masyarakat
dalam berbagai kalangan ya. Jadi terus kemudian Postpay juga berupaya untuk menjadi apa namanya istilahnya ya, dealer agregator lah. Jadi dealer agregator supaya bisa menjadi one stop solution bagi masyarakat dalam hal pembayaran. Jadi pada saat masyarakat ingin melakukan pembayaran, ingatnya ya Postpay. Gitu. Jadi semua pembayaran bisa dilakukan melalui Postpay. Nah, sementara untuk peningkatan pengguna juga, kami juga ini ya kerjasama dengan komunitas-komunitas. Dulu pernah kita pada saat zaman apa ya, yang sepeda-sepedaan itu, nah itu kami ada kerjasama dengan salah satu komunitas sepeda untuk buka rekening Postpay. Terus untuk yang event-event, nah event-event kemarin kita J-Cloud itu juga kita juga kerjasama dengan event-event dengan J-Cloud itu. Terus yang terbaru kemarin konsernya Darboy Gang yang ada di Solo itu juga eventnya juga kerjasama dengan Postpay, jadi pembelian tiketnya melalui Postpay. Untuk sementara peningkatan keamanan, peningkatan pengembangan aplikasi juga Postpay terus meningkatkan keamanan, terus kecepatan dan juga kemudahan supaya masyarakat pada saat menggunakan Postpay itu lebih nyaman. Jadi itu. Oke, tentunya karena memang banyak pesaing di luar sana ya Pak ya. Artinya Postpay selalu memberikan yang terbaik lah ya Pak ya untuk para penggunanya. Dan yang jelas untuk Postpay sendiri memang sudah disebutkan tadi ada 2 juta lebih ya Pak pengguna baru yang sudah menggunakan Postpay sebagai alat pembayarannya atau e-walletnya nih. Nah, siapa saja sih Pak kira-kira target yang memang ditargetkan untuk menggunakan Postpay ini? Untuk saat ini Postpay menargetkan masyarakat yang berada di kota ini ya, kota kedua, kota ketiga yang apa namanya supaya bisa menggunakan transaksi ya, apalagi di kondisi era digital saat ini ya, ya Pos juga berupaya ya, Postpay berupaya untuk mengedukasi, jadi biar masyarakat bisa transaksi secara cashless. Ya mungkin kalau kita lihat lah di toko, di rumah makan, tenan-tenan dan lain-lain kan ada QRIS tuh. Nah QRIS itulah yang merupakan transaksi pembayaran cashless. Jadi kehadiran Postpay diharapkan juga bisa mengedukasi supaya masyarakat terbiasa dengan kehidupan secara cashless. Nah selain itu juga biar masyarakat yang berada di yang tinggal di kota kedua dan kota ketiga itu juga tidak tertinggal dengan zaman. Ya. Apalagi kalau di saat ini kan pengembangan teknologi, pengembangan zaman itu cukup pesat, cukup pesat di era layanan keuangan digital. Ya diharapkan juga masyarakat ikut berkembang ya dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat saat ini. Nah ini berarti untuk masyarakat, untuk penggunanya sendiri ya Pak, artinya nggak perlu lagi ya Pak untuk menggunakan uang tunai sebagai pembayarannya. Dan tadi lebih simpel, lebih mudah, nggak perlu dompet yang tebel-tebel, apalagi kalau misalnya mau ke restoran atau ke kafe yang memang sudah menyediakan QRIS, itu udah pasti langsung bisa dibayar pakai Postpay ya. Dan untuk Akang Teteh nih, untuk yang para pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara ya, emang sudah banyak manfaat yang dijelaskan oleh Pak Dhani nih. Jadi untuk yang lagi pegang gadgetnya nih, boleh dong di download, diinstal ya Postpay-nya di Play Store ataupun di App Store, karena memang untuk pembayaran itu banyak banget dan sudah diberikan oleh Postpay ya Pak sebagai fitur yang bisa digunakan. Dan memang untuk pembayaran cashless sendiri ini berawal dari adanya pandemi COVID ketika dulu menyerang Indonesia ya Pak ya. Dan memang ini menjadi terobosan terbaru nih. Artinya memang teknologi tidak dapat kita pungkiri selalu berkembang walaupun ada halangan seperti COVID gitu ya. Jadi memang ada hikmah di balik adanya COVID nih. Memaksa nih, langsung memaksa orang untuk terus berkembang ya. Terus berkembang. Teknologi juga semakin maju. Nah itu dia, pasti kita juga mau nggak mau nih harus terus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Bahkan ada juga nih Pak, Nila sempat lihat di internet gitu, ada yang memang tidak menerima pembayaran secara tunai ya. Ada di kafe-kafe gitu yang memang mereka hanya menggunakan QRIS gitu sebagai bentuk pembayarannya. Nah, kayak di Postblok, ada yang sudah pernah ke Postblok nih, yang Postblok Jakarta itu kan dari Pos itu tidak melayani pembayaran tunai, harus tidak melayani tunai, harus non tunai ya, menggunakan QRIS lah.
Oke, dua ini pengalaman Kesana. baru ya. Wajib ke sana nih, jangan-jangan ada orang Jakarta nih. Kayaknya ada orang Jakarta mungkin yang nyampe ke sini ya, nyampe ke Serang nih. Lagi main ke Serang, lagi pengen refreshing gitu. Mungkin pernah nih untuk ke daerah Postblok ya Pak ya? Ya. Dan yang pastinya untuk Postpay sendiri nih Pak, kan banyak fitur-fitur nih yang diberikan oleh Postpay. Ini layanan aplikasi Postpay ini menyediakan layanan apa aja sih Pak yang banyak digunakan di aplikasi Postpay sendiri? Ya. Di Postpay itu lebih ke biller ya, biller sama payment. Itu merupakan layanan yang diandalkan di Postpay, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, telepon, terus kemudian token pulsa listrik tuh kalau malam-malam tiba-tiba habis, maka perlu jauh-jauh ke tempat yang lain, bisa lewat HP. Terus beli pulsa, kuota berbagai macam operator juga bisa di situ. Bayar pajak, PBB, terus ya cicilan-cicilan kredit lah yang saat ini mungkin banyak ya masyarakat yang apa ya, dikit-dikit kredit, dikit-dikit kreditnya itu bisa bayar juga melalui Postpay. Oke, jadi pastinya udah serba ada di situ ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat, aduh nggak sempat bayar nih kerja gitu ya, atau nggak sempat bayarnya, aduh lupa gitu. Padahal kan tiap hari megang gadget gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya nggak ngelihat Postpay atau mungkin nggak ngelihat fitur-fitur yang ada di Postpay itu sendiri gitu ya Pak ya. Dan untuk Postpay sendiri nih Pak, terkait dengan pembayaran secara cashless, ini akan ada perkembangan apa lagi sih Pak ke depannya? Apakah akan ada penambahan fitur baru nih Pak? Karena memang setiap masa, setiap zaman ini pasti akan berkembang nih Pak. Ini apakah akan ada perkembangan baru dari fitur yang diberikan oleh Postpay? Ya, jadi saat ini Postpay mengembangkan fitur baru ya yang dinamakan Postpay Syariah. Jadi dengan melihat kondisi apa ya, masyarakat umat muslim yang di Indonesia ini cukup tinggi, kurang lebih 86,9% dari total masyarakat Indonesia adalah umat muslim. Jadi Postpay Syariah ini dikembangkan, yaitu pengembangan dari layanan Postpay diharapkan juga membantu melengkapi kebutuhan layanan umat muslim untuk bertransaksi di layanan keuangan. Jadi Postpay Syariah ini juga tambahan ya sebenarnya, tambahan fitur di Postpay yang saat ini juga sudah ada seperti untuk bayar zakat, infak, sodako, misalnya wakaf itu sudah bisa dilakukan di Postpay. Jadi nanti selain itu ya, selain zakat, hiswaf dan lain-lain itu kedepannya juga akan dikembangkan Postpay Syariah untuk lebih yang apa ya, lebih ke banyak lagi lah di bidang syariahnya gitu kan, lebih banyak di bidang syariahnya. Jadi masyarakat umat muslim sudah nggak perlu takut lagi nih untuk menggunakan layanan Postpay Syariah, dan di mana di situ ya pasti apa ya, tidak ada riba dan lain-lain ya, tidak ada riba dan lain-lain ya. Salah satunya nanti pengembangannya adalah layanan haji, umroh, terus kemudian payment syariah, asuransi syariah, investasi syariah, pembiayaan syariah, e-commerce syariah juga, terus emas juga syariah. Jadi semua layanan syariah nanti akan dikembangkan masuk di aplikasi Postpay Syariah yang tetap jadi satu aplikasi di aplikasi Postpay. Oke. Oh jadi di dalam Postpay ada namanya fitur Postpay Syariah. Ya. Oke. Dan bisa kita nabung untuk haji dan umroh ya Pak ya? Ya. Nanti Wow, ini keren banget ya untuk pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara yang mimpinya naik haji ya, mimpinya umroh, bisa nih untuk nabung sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Bisa di Postpay Syariahnya Postpay Indonesia, dan pastinya hanya ada di dalam genggaman. Kita bisa melakukan semuanya dalam satu waktu nih, yang mungkin lebih mempercepat dan tentunya dapat praktis dan mudah. Oke deh, ada namanya Postpay Syariah. Nah ini untuk fitur-fitur yang tersedia di Postpay Syariah ini apakah sama nih Pak dengan Postpay yang tidak syariah nih? Sebenarnya Postpay Syariah itu semua layanan terkait syariah. Terkait syariah itu yang memang dimasukkan ke dalam layanan Postpay. Ya perbedaannya kalau di aplikasinya tetap aplikasi di Postpay, tapi di dalamnya ada fitur Postpay Syariahnya. Jadi yaitu tadi, selain untuk bayar zakat, infak, sedekah, wakaf atau donasi itu nanti masuk di
fitur Postpay Syariah. Dimana kalau di Postpay-nya nggak ada memang. Okay. Jadi layanan syariah memang ada di Postpay Syariah. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan 5 lembaga siswa, yaitu Basnas, terus kemudian ada Rumah Zakat, ada Dompet Duafa, Rumah Yatim, dan Lazismu. Jadi 5 lembaga siswa itu sudah kerjasama dengan Postpay. Jadi kalau ingin, nah ini ada juga nih yang mau berkurban nih, mau Idul Adha, nah itu juga bisa langsung melalui Postpay Syariah di layanan apa namanya ya? Yang untuk kurban ya, ya kurban. Kalau nggak salah ada kemarin itu ada menu ikut kurban di salah satu lembaga siswa di situ, itu bisa menggunakan di Postpay Syariah. Oke, artinya dengan adanya fitur sedekah, fitur kurban dan wakaf itu tadi, karena sudah bekerja sama dengan 5 lembaga jizwa sendiri, itu artinya akan disalurkan ke yang seharusnya ya Pak ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk pengguna yang ingin menyedekahkan hartanya mungkin melalui Postpay Syariah itu. Karena memang sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah terpercaya pastinya Pak ya. Yang biasanya suka sedekah subuh, nah sedekah subuh ya itu bisa itu langsung ke Postpay Syariah, habis sholat subuh pagi-pagi udah sedekah. Iya. Nggak perlu jauh-jauh dari keluar rumah, langsung lewat HP selesai. Biasanya yang baru bangun nih langsung yang dilihat langsung HP, langsung gadgetnya. Dan mungkin bisa banget nih untuk baru bangun tidur langsung sedekah melalui Postpay Syariah. Oke deh, untuk pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara ya, selamat menikmati santap sorenya nih. Untuk yang lagi pusing sama tugas kuliah atau mungkin sama pekerjaan yang numpuk ya, boleh banget untuk dicicipi makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang ada di tenan-tenan yang ada di Pondok Wisata Kuliner Pondok Tiara nih, dari Venus Kitchen, ada juga dari Squidward, ada dari Demi Ayang ya, dan masih banyak lagi. Jangan lupa dibayar karena kalau dimakan aja nggak dibayar kasihan dong. Dan bayarnya bisa pakai Postpay, bisa pakai QRIS, karena banyak tenan-tenan yang di sini juga nih yang sudah menyediakan QRIS sebagai alat pembayarannya nih teman-teman. Jadi bisa digunakan melalui Postpay dan bisa cashless pembayarannya, nggak perlu pakai uang tunai. Apalagi di uang tunai ini banyak banget nih bakteri-bakteri, virus-virus yang kita nggak tahu apa ya Pak ya. Apalagi nih masih parno nih, ibaratnya parno dengan virus COVID-19 ya Pak ya. Masih ada trauma. Ya mudah-mudahan kita selalu berharap agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau bisa mencegah, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati nih teman-teman. Jadi daripada kita terpapar virus-virus yang kita nggak tahu ya, bisa jadi dari duit, bisa jadi dari mungkin duit-duit yang disebar yang kita nggak tahu dari mana penyebarannya. Bisa pakai pembayaran QRIS aja, lebih cepat, lebih mudah, dan pasti lebih praktis, hanya ada dalam genggaman. Oke deh, balik lagi ke talkshow sosialisasi Postpay bersama Pos Indonesia. Nah yang kita tahu nih Pak, biasanya Postpay itu memang hanya menyediakan surat wesel ataupun transfer uang yang memang dari luar negeri ataupun dari ibaratnya orang zaman dulu taunya surat nih Pak, identik dengan kurir pos gitu. Apalagi nih kaum rebahan atau kaum milenial kayak kita nih jarang yang kenal sama Pos Indonesia gitu. Nah sekarang melalui Postpay lebih dekat rasanya dengan kaum milenial. Dan sejauh ini gimana sih Pak? Apakah sudah ada tanggapan positif nih atau gimana sih tanggapannya dari kaum milenial atau generasi Z nih untuk pengguna dari Postpay sendiri? Tanggapan-tanggapan yang ini ya, yang sudah melakukan instalasi, terutama dari Gen Z ya, yang dari adik-adik yang kaum milenial. Jadi Postpay ini memang sangat-sangat memudahkan, terutama dalam pembayaran. Terus kemudian transfer antar rekening Postpay juga gratis, jadi nggak perlu nggak ada biaya. Jadi kalau misalnya kadang ada ini nih anak-anak mahasiswa dapat kiriman dari orang tua, mungkin dulu kalau di pos menggunakan wesel ya, wesel berbayar. Nah, ini menggunakan Postpay tanpa pembayaran gitu kan.
apalagi kalau yang di luar negeri kapan hari sudah membuka untuk kerjasama pengiriman uang dari luar negeri juga menggunakan postpay ya sama gratis gitu kan tanpa ada pembayaran. Nah terutama kalau beli pulsa kuota itu juga kemarin yang cukup menarik minat dari teman-teman dari kaum milenial. Terus top up ini juga apa namanya ya top up e-wallet lah yang ada, yang mungkin ada yang menggunakan GoPay atau menggunakan Shopee itu juga bisa top up melalui postpay. Nah selain itu untuk yang transfer ke bank itu juga bisa, jadi nggak hanya transfer antar rekening postpay tapi transfer ke bank juga bisa. Jadi selama ini saya juga transfernya ya dari rekening postpay ke bank. Oke, lengkap banget ya Pak ya, dan semuanya gratis. Kalau transfer ke bank nggak? Oh, kalau ada biaya. Kalau untuk transfer antar postpay Ya. dan pastinya kalau misalnya orang tua ngirim ke anaknya yang di rantauan nih, daripada uang adminnya, uang biaya transfernya dipakai untuk biaya transfer yang lebih baik, yang untuk menambahkan ke dalam uang jajan anaknya nih. Ya, ya. Jadi kalau dikumpulin sebulan ngirim 5 kali misalnya, itu kan nanti kalau dikumpulin jadi banyak ya Pak ya, lumayan bisa dapat cilok nih. Atau mungkin kalau dikumpulin lagi bisa dapat gerobak ciloknya. Jadi emang duit yang kita anggap sepele, yang kita anggap sekecil itu 1.000, 2.000 itu kalau dikumpulkan tentunya sayang banget nih kalau udah setahun, udah 2 tahun ternyata selama ini kita transfer pakai admin sayang juga ya gitu. Jadi lebih baik nih ada terobosan baru dari Pos Indonesia, yakni Postpay, bisa aja dimanfaatin nih untuk teman-teman yang orang tuanya suka ngirim lewat media lain, lewat bank lain mungkin. Bu, nanti download atau install Postpay aja gitu, biar lebih mudah. Nah, pastinya banyak juga nih yang bisa kita manfaatkan juga, kayak token listrik tadi apa ya, biasanya malam-malam nih. Malam-malam udah mulai bunyi di luar ya, jadi itu ganggu banget, bikin tidur nggak nyenyak. Nah, sebelum tidur bisa aja nih langsung dibeli melalui Postpay. Dan untuk teman-teman nih yang mungkin ada yang mau bertanya ya Pak ya, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya seputar Postpay atau mungkin seputar Postpay syariah ya, yang haji nih biasanya yang pengen naikin haji orang tuanya nih Pak, ini untuk nabung di Postpay syariah untuk biaya haji sendiri itu gimana sih Pak caranya? Untuk yang haji masih dalam proses pengembangan, jadi Postpay juga kerjasama dengan pihak untuk pembiayaan syariah itu. Kalau yang manualnya sudah bekerja sama, tapi untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Postpay syariahnya masih dalam tahap pengembangan aplikasi. Oke. Tapi untuk yang lain-lain seperti sedekah itu sudah ada fiturnya. Oke, jadi untuk yang sedekah subuh nih bisa langsung ya. Ya. Biasanya yang bangun tidur nih langsung megang gadget, daripada buka WhatsApp nggak ada chat dari ayang, mending kita buka Postpay buat sedekah ya. Oke deh, untuk Hakners dan para pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara nih, selamat menikmati santap sorenya di kedai-kedai di wisata kuliner Pondok Tiara yang mungkin bisa mengobati rasa lapar dan rasa pusingnya teman-teman dari tugas kantor atau mungkin tugas kuliah ya. Jadi sambil dengerin talk show kita, sambil makan, sambil minum, biar nanti bayarnya pakai Postpay. Dan jangan lupa untuk diinstal, di-download ya di App Store ataupun di Play Store, biar pembayarannya cashless, enggak pakai uang tunai, supaya kita lebih aman nih dari penyebaran virus COVID yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat deh. Oke deh, dan pastinya untuk setelah pandemi kemarin ya Pak ya, banyak memang yang menggunakan cashless. Nah ini pastinya ada peningkatan, atau mungkin berapa sih Pak peningkatan signifikan nih dari pengguna Postpay sendiri semenjak pandemi COVID gitu? Jadi peningkatan pengguna, jadi sebelumnya itu pengguna Postpay kurang lebih sekitar 500.000 pengguna itu sebelum COVID. Nah kemudian pada saat COVID itu naik menjadi sampai 2 juta pengguna, jadi kurang lebih ya hampir 4 kali lipat ya, 4 kali lipat kenaikan pengguna Postpay
postpaid yang memang kebanyakan diharapkan adalah mengarah ke cashless ya, karena ya perkembangan digital saat ini semuanya adalah pembayaran serba digital saat ini. Jadi biar masyarakat juga terbiasa nih menggunakan layanan digital. Artinya dengan kita yang merubah pola hidupnya jadi lebih digital gitu ya, Pak. Jadi Indonesia ini jadi semakin maju dalam bidang teknologinya nih. Oke deh, untuk teman-teman nih ada yang mau bertanya nggak nih seputar Pos Indonesia? Oke, ada yang mau bertanya, ini maju aja deh ya, biar kelihatan di kamera. Sebutin nama dan sini, sebutin nama dan asalnya dari mana ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada semua yang hadir di sini. Nama saya Lutfia Umi dari Serang, dari Kramat Watu. Kebetulan saya salah satu mahasiswa yang ada di dekat sini, mahasiswa UIN Banten. Baik, mungkin ini sangat menarik sekali tentang postpay ya. Saya sendiri baru tahu Pak tentang postpay, hanya pernah melihat saja di Instagram aja. Pertanyaan saya di sini, ini saya baru saja membuka postpay. Wow, jadi udah buka ya? Langsung. Pertanyaan saya di sini kan biasanya kayak Dana, GoPay itu kan bisa top up-nya di Alfamart dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa ini kita top up di tempat lain selain pos? Nah, yang pertanyaan kedua, ini kan top up harus di Pos Indonesia ya? Apakah semua di Pos Indonesia itu di daerah bisa untuk top up ini saldo postpay? Iya, hanya itu. Terima kasih. Seputar saldonya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Lutfia. Oke, terima kasih Lutfia dari Kramat Watu ya. Kramat Watu mana suaranya? Cuma satu ya. Oke deh, terima kasih atas Lutfia atas pertanyaannya, dan ya memang saldo ini menjadi pertanyaan ya Pak ya. Tadi belum disebutin bahwa saldo ini bisa di top up dari mana aja nih. Ini silakan Pak untuk jawabannya dari Pak Dani, silakan. Ya. Top up saldo yang pertama pasti dari outlet pos ya. Dari outlet pos itu pasti bisa ya. Outlet pos bisa dan itu gratis tanpa biaya. Kemudian top up berikutnya adalah dari channel perbankan, baik ATM, mobile banking, internet banking dan lain-lain. Untuk perbankan yang sudah top up, yang sudah bekerja sama untuk top up dengan layanan postpay itu ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BCA, BRI ada ya? BRI juga ada. Jadi itu untuk layanan top up melalui pihak perbankan. Tapi untuk top up yang dengan Indomaret, Alfamart kita masih belum. Tapi untuk penarikan saldonya sudah bisa di Indomaret. Nah, penarikan saldonya. Tapi kalau top upnya ya melalui perbankan sama melalui kantor pos. Atau bisa top up antar teman tadi tuh, saling kirim saldo misalnya. Saya habis nih, kirim dong saldo saya, nanti saya kasih tunainya di rumah kan atau di mana. Nah itu juga bisa. Kalau ngirim tunai, ngirim antar rekening tadi gratis, top up saldo di kantor pos juga gratis tanpa ada biaya. Tapi kalau melalui rekening bank ada biayanya. Dan itu setiap bank berbeda-beda. Ada di menu top up, di situ ada petunjuknya, jadi bisa dilihat biaya admin untuk top up melalui perbankan ada di situ. Jadi masing-masing ada yang 2.000, ada yang 500 rupiah kalau tidak salah untuk yang Bank Mandiri. Oke deh. Jadi dan banyak juga nih ya Pak outlet kantor pos ya yang ada di Banten khususnya nih. Apalagi di Serang, di Kramat ya, di Cilegon. Mungkin bisa didatengin aja kalau misalnya mau top up saldo postpay-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan untuk teman-teman. Oke, silakan dari gantengnya. Ganteng yang ini diapit sama cewek-cewek nih. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho dari Keragilan. Oke ya, di Keragilan.
tadi kan bahwa di Postpay ini kan kita bisa kayak menabung dana untuk haji, benar ya? Nah, lalu apakah sama untuk sistem penabung dana haji itu seperti di perbankan lainnya? Kayak misalkan kita setiap bulannya itu harus bayar gitu, atau kayak misalkan ketika 3 bulan bayar, lalu di ke bulan 4-nya itu tidak bayar, lalu kayak dananya itu dikembalikan ke peserta dan juga tidak akan bisa diteruskan, atau sistemnya gimana di Postpay sendiri itu? Terima kasih. Bentar, maksudnya gimana tadi? Untuk sistem nabung haji. Oh, nabung haji. Iya. Ya. Jadi langsung jawab. Oke, terima kasih Mas Agung yang sudah memberikan pertanyaannya. Baik, silakan Pak. Ya baik. Untuk tabungan haji ya, tabungan haji ini adalah produk pengembangan ya, produk pengembangan dari Postpay Syariah. Jadi Postpay Syariah yang sudah hadir di aplikasi Postpay kan baru Ziswaf ya, zakat, infak, sedekah wakaf dan donasi-donasi yang lainnya. Jadi untuk pengembangan tadi ya salah satunya adalah tabungan haji. Untuk tabungan haji memang sampai saat ini belum masuk ya, belum masuk di fitur, tapi nanti akan dikembangkan mengarah ke sana ya. Mulai tadi tabungan haji, umroh juga bisa, mau pembiayaan syariah, investasi syariah, dan banyaklah hal-hal yang syariah itu bisa nanti di situ. Nah, untuk terkait ketentuan yang tadi, apakah itu bisa kembali atau tidak, ini bingung nih mau jawabnya gimana karena belum tersedia ya, belum tersedia di aplikasi. Kalau yang manual ya, yang manual yang kita sudah kerjasama dengan salah satu pihak pembiayaan syariah, dan saya juga ikut di pembiayaan itu untuk tabungan hajinya. Itu ketentuannya itu murni dari pihak pembiayaan, jadi bukan dari kami. Sementara untuk ketentuannya memang belum saya pelajari lebih lanjut, khawatir salah menyampaikan nih gitu kan, khawatir salah menyampaikan. Jadi nanti bisa ikuti terus saja IG-nya kantor pos Serang atau IG-nya kantor pos, nanti pada saat ada update terkait layanan syariah yang sudah masuk di di fitur Postpay, itu mungkin bisa lebih jelas dan lebih enak nih saya jawabnya, khawatir salah aja menyampaikan. Ya, Oke deh, gitu ya Mas Agung ya, biar lebih jelas nanti langsung cek aja Instagramnya di mana Pak? Di @kantorposserang 42100. Kantor Pos Serang 42100 ya, di follow, jangan lupa biar tahu nih informasi terbaru dari kantor pos khususnya untuk Postpay hajinya. Karena memang banyak dari kaum muda sendiri nih Pak yang memang niat untuk menabung haji tapi prosesnya yang ribet dan harus rutin untuk membayar cicilannya atau mungkin pendanaannya itu setiap bulan. Bahkan ada yang kalau misalnya terputus untuk pembiayaannya itu dikembalikan lagi ke peserta dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi banyak yang masih ribet nih. Dan mungkin semoga ya dari Postpay itu lebih memudahkan ya Pak ya untuk menabung haji di Postpay Syariah sendiri. Kalau pengalaman saya sebelumnya itu pada saat misalnya kita nggak lanjut, kan pola pembiayaan syariah haji itu kan kita melalui pihak pembiayaan itu kan booking ya, booking kursi di Kemenak. Itu kan menggunakan biayanya dari pihak pembiayaan syariah dari secara syariah. Nah, pada saat itu dibatalkan atau misalnya kita nggak jadi ya karena suatu lain hal lah, mungkin tiba-tiba ya entah kebutuhan ekonomi untuk yang lain dan lain sebagainya, itu bisa tuh dikembalikan. Nanti untuk biaya administrasinya ini yang kami kurang tahu seperti apa ya, itu yang lebih lanjut dengan pihak pembiayaannya seperti itu. Oke deh. Itu dia jawaban dari atas pertanyaannya Mas Agung ya. Mungkin ada lagi pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, yang berbaju belang-belang silakan Teteh maju ke depan. Wow, ini pada aktif-aktif ya bertanya. Oke deh, silakan pertanyaannya Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purman Sulastri. Di sini saya ingin bertanya, Postpay sendiri kan sebuah layanannya ini ya, apa sih yang menyediakan pembayaran mempermudah untuk masyarakat. Nah,
gimana caranya gitu, apa saja syarat-syaratnya untuk menjadi agen di Postpay itu sendiri. Lalu apakah Postpay ini tuh bisa dilakukan pembayarannya di Indomaret gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuna ya, Teh Tuna yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan kedua mungkin tadi sama dengan pertanyaan pertama dari Teh Lutfiah ya Pak ya, untuk pembayaran top up saldonya. Mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama nih Pak, yang apakah bisa menjadi agen dan apa aja sih syaratnya menjadi agen dari Postpay atau mungkin member nih dari Postpay gitu, silakan. Ya. Jadi pengembangan dari Postpay ini kan sebenarnya digunakan untuk pribadi ya, untuk kita sendiri, tidak untuk dijual ke teman-teman karena biaya adminnya lebih murah. Misalnya nih kita beli bayar tagihan listrik di kantor pos itu kan admin 2.500 misalnya, 2.500 3.000 ya, 2.500. Tapi kalau kita bayar lewat Postpay adminnya hanya 1.500 gitu. Itu lebih murah. Oleh karena itu tidak menguntungkan kita untuk dari biaya administrasi. Nah, sementara untuk menjadi agen, jadi pengembangan dari aplikasi Postpay ini kita kembangkan ada yang namanya Postpay Canvassing, yaitu istilahnya canvassing itu kan kita keliling ya, kayak seperti kolektor ya, udah kita datang dari rumah ke rumah cuma pakai HP, nyediain printer Bluetooth misalnya, itu juga bisa. Jadi keliling-keliling, nah itu bisa. Terus bisa juga sebagai Postpay kios. Kalau Postpay kios itu nanti harus beli seperti edisi. Jadi kalau Postpay kios itu bisa beli seperti edisi, itu bisa langsung gesek kartu apapun, kartu perbankan apapun, ATM itu bisa di sana. Terus yang berikutnya adalah Postpay agen yang memang buka outlet. Tapi kalau untuk persyaratan itu kita nggak ada persyaratan yang meribetkan. Cukup fotokopi KTP, ya NPWP kalau ada, kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Daftar Postpay Canvassing itu juga bisa langsung melalui HP, dan kalau mau daftar sekarang bisa, nanti tim kami yang langsung mendaftarkan. Dan cukup mudah kalau Postpay Canvassing hanya lewat HP. Ya kalau mau nambah ya untuk mungkin masyarakat perlu bukti ya, struk atau apa yang berupa fisik ya, mungkin bisa disediakan printer Bluetooth. Tapi kalau masyarakatnya nggak perlu lah, kertas screenshot aja, ya itu lebih mudah lagi kalau mau di screenshot untuk bukti pembayaran. Oke, jadi tentunya mudah banget ya caranya ya. Untuk Teh Tuna mungkin sudah paham ya. Oke, dari sampingnya sudah ada tim Postpay ini yang pasti udah jelasin dengan detail ya. Dan mungkin untuk teman-teman nih yang masih suka pakai uang tunai untuk belanja ya, udah beralih ke cashless karena di zaman sekarang pastinya semua serba canggih, semua pakai teknologi, dan di masa depan nih pasti lebih banyak lagi perkembangan zaman yang kita nggak tahu nih apa dan bentuknya kayak gimana ya. Jadi mau dari sekarang kita membiasakan diri untuk pakai cashless. Salah satunya adalah dengan menggunakan Postpay sebagai aplikasi pembayaran kita di setiap pembayaran yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari kita nih, dari mulai pulsa, token listrik, kemudian juga ada dari Shopee mungkin yang suka belanja-belanja online, atau mungkin yang lagi jajan di kedai-kedainya wisata kuliner Pondok Tiara ini boleh banget untuk belinya pakai QRIS. Bayar pakai QRIS pastinya lebih aman, lebih simpel, lebih mudah, tapi nggak membuat harganya jadi miring ya. Harganya tetap sama. Cuman yang bikin mudahnya pakai QRIS, dan bisa pakai Postpay karena banyak tadi kemudian yang sudah dijelaskan oleh Pak Dani selaku Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Serang. Dan nggak kerasa nih Pak, kita udah masuk di setengah jam terakhir atau 10 menit terakhir ini yang memang udah banyak informasi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang udah bertanya juga udah paham lah nih dengan tadi yang udah mengganjal di hatinya, udah dijelaskan oleh Pak Dani. Dan untuk kesimpulan terakhir nih Pak untuk talkshow kita kali ini nih terkait dengan Postpay, silakan Pak. Postpay ini merupakan aplikasi yang memang memudahkan masyarakat untuk pembayaran. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi semua tagihan yang rutin, listrik, air, telepon, pulsa,
apapun itulah, banyak cicilan kredit mau zakat untuk yang syariahnya dan lain-lain, itu cukup dengan menggunakan satu aplikasi dalam satu gadget, yaitu yang dinamakan Postpay. Oke. Ingat pakai Postpay ya. Kalau misalnya lupa nih untuk beli token malam-malam ya, atau mungkin lupa beli pulsa, beli kuotanya, langsung aja nih bisa pakai Postpay, karena bisa dengan sekali klik kita bisa langsung membereskan banyak permasalahan pembayaran kita, apalagi untuk yang males keluar, untuk kaum rebahan ya, kaum mager, atau mungkin yang lagi banyak kerjaan jadi nggak bisa move on dari kerjaannya, langsung aja pakai Postpay, karena Postpay bisa memudahkan kita dalam keseharian kita tanpa mengurangi esensi banyak hal dalam hidup kita nih. Jadi lebih praktis, lebih mudah, dan lebih aman. Dan terima kasih untuk para pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara atas waktunya untuk dengerin talkshow kita bersama dengan Pos Indonesia. Dan kita sampai di penghujung acara nih, kuis ya. Ini yang dinantikan oleh saya sendiri mungkin, karena saya suka banget sama kuis nih. Atau mungkin dari pengunjung wisata kuliner Pondok Tiara juga nih yang menantikan kuis di talkshow sosialisasi Postpay bersama dengan Pos Indonesia. Kuisnya dari Pos Indonesia yang akan memberikan pertanyaan seputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah Mila tanyakan nih ke Pak Dani. Jadi dari Mila ke Pak Dani kelempar ke pengunjung wisata kuliner Pontier. Langsung aja, udah siap belum nih dengan pertanyaan-pertanyaannya? Siap ya? Cuma satu nih yang jawab, kayaknya yang lain belum pada siap nih. Siap belum? Siap ya? Yang belakang udah siap belum? Mas, mbak yang cantik, oke udah siap nih, jempol semua ya. Ini tim Anya kayaknya. Oke deh, jadi kuisnya adalah seputar pertanyaan yang sudah ditanyakan, dan untuk yang mau menjawab, gimana untuk datang ke panggung biar kita terekam nih dengan kamera yang ada di depan. Jadi nanti akan ada hadiah dari Pos Indonesia yang tentunya bermanfaat lah untuk kita ya. Katanya hadiahnya naik haji ya Pak ya? atau pacar umroh nih. Ya kita berharap gitu ya, semoga ya. Oke deh, langsung aja untuk kuisnya bisa dimulai dari Pak Dani, silakan Pak Dani. Ya baik, kuis ya. Oke. Mau Pak saya potong. Jadi untuk yang mau menjawab seputar kuisnya, tunjuk tangan, langsung maju ke depan ya. Oke, gitu aja, ngerti mungkin ya. Silakan Pak. Ya, yang bisa jawab, ada 7 layanan dalam pembayaran aplikasi Postpay yang bukan Postpay syariah ya, bukan Postpay syariah, yang Postpay. Ada 7 layanan yang menjadi keandalan dalam Postpay. Apa aja tuh? Apa aja? Sebutin semua ya. Apa saja yang banyak digunakan di aplikasi Postpay? Ada 7, tadi sudah saya sebutkan. Tunjuk tangan yang tahu jawabannya bisa langsung maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dani seputar 7 fitur yang ada di Postpay. Postpay ya, bukan Postpay syariah. Postpay syariah, yang Postpay. Saya nggak bisa jawab ya Pak ya. Ada 7 apa saja itu? Untuk perasaan. Kalau 7 terlalu banyak, 5 lah. Oke, dikurangin jadi 5 nih. Atau mungkin yang udah download aplikasinya bisa kali nyontek-nyontek, aduh ini tinggal dihafalin ya, tinggal maju ke depan. Tapi kalau maju ke depan jangan lihat contekan ya. Kalau maju ke depan jangan lihat contekan. Oke, yang pakai baju hitam Mbak Lutfia yang tadi sudah bertanya mungkin ya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dani, 5 fitur di aplikasi Postpay. Ayo demi hadiah naik haji. Oke, silakan untuk jawabannya. 5 ya Pak. Ya, boleh. Ya, yang pertama itu ada kantor pos, yang kedua ada BNI. Ini BNI-nya BNI bukan syariah ya? BCA. Bukan itu. Fiturnya itu pelayanannya.
Bukan, Mas ya? bukan top up, yang transaksi. Nah, ini nih ya. Oh, langsung aja. Oke, maaf Mas yang belum nonton ya. Silakan. 7 fitur ya. Fitur yang itu bukan sih yang top up game itu bukan? Ya, lagi ada. Top up game bayar listrik, Ya, PLN coba. segala macam. Terus top up money yang lain. Apa aja emangnya? Oke ya, 3 terus. Terus transfer sama pengguna top up gitu kan? Terus? Itu oh isi pulsa iya nggak? Ya, terus. 5. Tadi katanya mau 7. Oke ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih namanya siapa ya? Husnul dari mana? UIN. Dari UIN. UIN mana suaranya? Oh, bangga ya UIN ya. Ya, Oke, sudah terima download postpay kan? Sudah download postpay? Belum. Nah, kalau belum nggak dapat hadiah. Kalau udah download postpay nanti dikasih top up saldo postpay. Jadi download dulu. Tapi harus ini dulu harus. Biar resmi ya. Oh, kita download di sini nih Pak. Ya. UIN. Walaupun jawabnya ragu-ragu dan tegang gitu ya. Iya bukan? Iya bukan? Gimana Pak Dani sebagai jurinya nih? Ya, boleh lah. Jadi tadi itu selain layanan ada pembayaran listrik, bayar air tuh PDAM, kan bisa, bayar pajak juga bisa, PBB, top up tadi ya, e-wallet, banyak lah. Semua pembayaran bisa. Cicilan motor kredit, motornya kredit nggak? Enggak. Iya lah. Nah itu motor kredit bisa. Oke, ini udah 70% download ya Pak Willy. Resmi apa ya? Nah, Oke, ini resmi silakan. ya Pak, udah resmi ya. Ya, Terima nanti kalau kasih sudah untuk terinstall akan di top up. Selamat atas menangnya kuis di sosialisasi Telkom. Tepuk tangan dong. Dan tadi ada bocoran nih dari belakang ya, katanya hadiahnya 300.000 untuk seorang pemenang. Jadi langsung ditransfer ke pemenang, yang jelas uang tersebut bisa digunakan untuk kita banyak hal ya, banyak hal bisa kita gunakan dari hadiah tersebut. Jadi untuk teman-teman yang di belakang boleh banget ikutan yuk kuisnya. Oh udah ada yang tunjuk tangan walaupun pertanyaannya belum dikasih tapi udah tunjuk tangan ya. Oke. Tadi terima kasih untuk Mas Nur dan selamat untuk Mbak Usul yang udah menjadi pemenang di kuis Sabtu sore ini. Masih ada dua lagi nih Pak, 2 kesempatan lagi untuk teman-teman ya. Yuk siapa cepat dia dapat ya. Oke, silakan Pak lanjut. Ya, yang kedua, ya ini pengembangan dari fitur syariah, postpay syariah. Apa saja? Silakan maju ke depan. Produknya apa saja nanti di postpay syariah? Oke, itu produk pengembangan dari Postpay Syariah ya Pak ya. Iya. Yang terakhir banget nih, aduh gemes banget. Oke, Mas Arul. Kayaknya nggak patah tulang ya dari tadi tunjuk Oh tangan ya, terus. belum saya sebutkan ya berapa yang harus disebutkan ya. Oke, berapa nih Pak? Satu, Mumpung belum pegang mic nih. 3 lah, 3 lah. Oke, iya. Yuk bisa ya. Banyak itu, banyak tadi saya sebutkan. Yuk, bisa, Semuanya yuk. ada syariahnya itu semuanya. Belakangnya ada syariah, ini syariah, ini syariah. Tadi ya. Ya. Yuk bisa yuk. Ayo coba ayo. Untuk produknya sendiri itu pertama ada tabungan haji syariah, Ya. tabungan umroh syariah, satu lagi Apa? Habis Apa ya? subuh, habis subuh tadi mau ngapain kalau habis subuh? oh iya infak Nah. infak habis subuh. Ya. Oke deh, tepuk Oke. tangan dulu dong untuk Agung ya dari Keragilan. Waduh, selebrasi sama teman-temannya ini. Terima kasih Mas Agung dan selamat atas hadiah yang nanti ditransfer ya langsung oleh Pos Indonesia. Satu lagi kesempatan untuk pengunjung wisata kuliner Pontier untuk memenangkan hadiah 300.000 untuk menang kuis talkshow di sore hari ini. Siapa cepat dia
ya. Pokoknya dengerin, tunjuk tangan, langsung maju. Dan jangan lupa siapin jawabannya karena pastinya harus benar nih apa ya. Terakhir harus benar, harus spesifik pokoknya. Oke, silakan Oke, Pak ya. Deni. Postpay Syariah telah bekerja sama dengan 5 lembaga Ziswa. Sebutkan 3 saja. Silakan maju ke depan. Waduh, Ya. langsung dari samping. Kontekannya ada di Postpay kalau mau kontekannya. Oke, silakan dari mana Mas? Nama dan asalnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri dari WIN. Jawaban tadi itu yang 3 ya? Iya, yang tiga. lembaga Basnas, dompet duafa, Lazisnu. Gimana Bos Basnas? Basnas, dompet duafa, Lazisnu. Wah, lancar ini. Oh, 2 lagi tahu. Rumah zakat, rumah yatim. Wah, saya tambahin hadiahnya berarti. Selamat Mas Fikri ya yang sudah menjadi pemenang terakhir nih karena emang udah habis slotnya nih untuk jadi pemenang kuis. Jadi jangan patah semangatnya untuk yang pengunjung lainnya karena masih bisa dapetin benefit-benefit lainnya, masih bisa dapetin hadiah dari penggunaan Postpay yang pastinya lebih mudah, lebih murah dan lebih praktis. Terima kasih untuk Mas Fikri atas partisipasinya, untuk Mas Agung dan Teh Lutfia yang sudah memenangkan hadiahnya. Selamat. Salah, maaf, Anda belum beruntung tadi. Oke deh, itu dia dari terakhir dari Bapak Dani selaku Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Serang yang sudah memberikan pertanyaan kuis ya. Dan terakhir mungkin dari Pak Dani untuk penutup gimana nih untuk hadiahnya, mungkin bisa ada informasi selanjutnya. Ya, hadiahnya tadi 300.000 ya untuk masing-masing kecuali Mas Fadilan siapa? Fikri. Mas Fikri, saya tambahin 100.000 karena lancar dan lancar. Mantap Mas Fikri, selamat hari ini, hari keberuntungan Anda sepertinya ya. Dan terima kasih untuk Bapak Dani Wahyu Saputra yang sudah meluangkan waktunya nih untuk bersama kita memberikan informasi seputar Postpay yang pastinya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita rasakan dari penggunaan Postpay. Jadi jangan lupa untuk di-download dan di-install di App Store ataupun di Play Store di HP kalian karena pakai dengan sekali klik kita bisa bayar apapun, kita bisa beli apapun dengan satu kali dengan penggunaan gadget kita dengan lebih maksimal dan pastinya lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis ya untuk kaum bahan, untuk kaum blogger. Oke deh, itu dia Partners sosialisasi Postpay bersama dengan Pos Indonesia yang disponsori oleh Wisata Kuliner Pondok Tiara. Terima kasih atas kehadiran para pengunjung Wisata Kuliner Pondok Tiara. Terima kasih untuk Pos Indonesia dan kami dari Hot Radio Serang mengucapkan selamat makan, selamat minum, selamat menikmati cemilannya kepada para pengunjung. Jangan lupa dibayar, duduk di mana aja boleh, tapi jangan lupa dibayar ya. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi